Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biologi C 2024 akan mempresentasikan pengamatan kami tentang embriologi. Pertama-tama, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Adina Nur Azizah dengan NIM 2200179. Saya Desila Syailinda Maulida dengan NIM 2204380. Saya Ihsanur Rahman dengan NIM 2202204. Saya Jasmine Azahra dengan NIM 2206334. Saya Salsabila Yashma Hairunisa dengan NIM 2204725. Dan rekan kami yang tidak bisa hadir adalah Kezia Tiapasaribu dengan NIM 2203906. Dan untuk waktu pelaksanaan praktikum kami yaitu di tanggal 20 Februari dan 5 Maret 2024. Tepatnya adalah di Lab SPH atau dasar teorinya. Jadi blastulasi merupakan proses terjadinya pembentukan blastula pada embrio. Proses ini dilakukan setelah terjadinya proses morulasi yang terjadi pada hari keempat atau hari kelima setelah terjadinya fertilisasi. Hasil dari blastulasi adalah blastula. Blastula ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk menyerupai bola dengan rongga pada bagian tengah yang berisi cairan yang disebut blastosol. Fungsinya untuk penempelan atau implantasi embrio pada dinding uterus. Gastrulasi merupakan proses yang mengubah blastula yang terdiri dari satu lapisan menjadi gastrula yang terdiri dari 3 lapisan terminal yang berbeda. Gastrula ini merupakan struktur embrio yang terbentuk selama proses gastrulasi, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang mengalami diferensiasi dan spesialisasi untuk membentuk organ dan sistem organ nantinya. Kemudian ada neurulasi yang merupakan proses embrionik yang terjadi setelah gastrulasi, di mana neural groove terlipat menjadi neural tube yang akan berdiferensiasi membentuk otak dan sumber tulang belakang, yaitu sistem saraf pusat. Jadi pada neurulasi ini terdapat 3 tahapan penting, yaitu pertama, pembentukan neural plate, kemudian pembengkokan neural plate untuk membentuk neural groove, dan penutupan neural groove untuk membentuk neural tube. Hasil dari proses neurulasi disebut neurula, yaitu fase embrionik yang sudah dilengkapi dengan rangkaian sistem saraf pusat. Baik, selanjutnya ada tahap blastulasi dan gastrulasi. Berikut merupakan preparat blastula dari amfibia. Di sini dapat dilihat di kutub amina bitung terdapat mikromer. Kenapa dinamakan mikromer? Karena ini merupakan bagian-bagian kecil. Kemudian ada rongga blastosol yang akan jadi saluran pencernaan. Kemudian di bagian kutub vegetatif terdapat makromer yang ukurannya jauh lebih besar daripada mikromer. Lalu selanjutnya terdapat model-model yang bisa diamati di lab. Salah satunya adalah yang ini. Untuk yang pertama, tahapan pertama yaitu fertilisasi telur. Telur yang telah terfertilisasi akan melakukan pembelahan sel atau cleavage. Nah, pembelahan sel ini akan menambahkan jumlah sel pada embrio yang sedang berkembang, yang berawal dari 2 cell stage sampai ke 32 cell stage. Lalu setelah itu terjadi tahap morula. Setelah terjadi tahap morula akan terjadi tahap blastula. Nah, tahap blastula ini akan membentuk bola yang berongga. Bola berongga tadi akan rongga tadi disebut dengan blastosol. Setelah tahap blastula terjadi tahap gastrula. Tahap gastrula ini akan timbul lapisan dinding tubuh dan rongga tubuh yang akan melipat ke dalam atau invaginasi.
Lalu akan terjadi organogenesis, yaitu pembentukan berbagai organ tubuh. Dan nantinya akan menjadi anak. Sini dapat terlihat kromer dan yang tadinya rongga disebut dengan blastosol menjadi gastrosol. Kemudian ada juga rongga blastopor dan juga bagian bawah makromer. Rongga blastopor muncul akibat dari pembelahan sel dari bagian mikromer, kemudian menyebabkan terjadinya involusi sehingga terjadi pelipatan sel ke dalam gastrula hingga membentuk rongga blastopor. Selanjutnya ada neurulasi. Baik, selanjutnya ada tahap neurulasi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa neurulasi ini memiliki beberapa tahap penting. Dan di sini terdapat preparat yang sudah sampai di tahap neural fold. Jadi di tahap neural fold ini terjadi invaginasi pada piringan neural yang menyebabkan pembentukan dua lipatan lateral yang disebut neural fold yang ada dua di atas ini di kutub A5. Dan neural fold ini bertemu di bagian tengah piringan neural dan membentuk sebuah lipatan longitudinal yang nanti disebut sebagai puncak neural. Nah, selanjutnya neural fold ini nanti akan bergabung dan menyatu di bagian dorsal untuk membentuk tabung neural selanjutnya. Lalu di sini di bagian tengah ada notochord, yang disebut notochord, dan di bagian bawahnya lagi ada rongga yang biasa disebut gastrosol. Lalu di sini ada lapisan endoderm, selanjutnya ada lapisan ectoepiderm, dan ada lapisan mesoderm. Selanjutnya di sini sudah terlihat ada preparat yang ada di tahap neural tube. Tabung neural ini adalah struktur yang merupakan dasar dari sistem saraf pusat yang kemudian berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Lalu selanjutnya sama seperti tadi di bagian bawahnya ada notochord, terus juga ada sisa gastrosol yang tadinya rongganya masih berukuran besar dan sekarang sudah sedikit lagi. Terus ada lateral plate mesoderm, lalu ada lapisan endoderm dan lapisan ectoderm. Ini ada hasil pengamatan dari model neurulasi amfibi yang pada tahap pertama ini terdapat neural plate yang pada berwarna biru tua ini, dan selanjutnya ada pada bagian luar berwarna biru muda ini terdapat epidermis, dan di bawah epidermis terdapat mesoderm, dan pada bagian hijau ini disebut notochord, dan ada sebuah rongga yang disebut arsenteron. Dan pada tahap kedua ini neural plate telah mengalami pelekukan yang disebut neural growth, dan pada bagian kuning ini disebut endoderm. Pada tahap ketiga, neural growth sudah mengalami penutupan sehingga membentuk neural tube, dan pada bagian luarnya terdapat ectoepiderm. Selanjutnya ada hasil pengamatan pada model neurulasi mamalia. Pada tahap pertama, terdapat neural plate yang pada berwarna biru tua ini, dan terdapat notochord pada bagian hijau dan mesoderm pada kedua belah bagian notochord, yaitu pada berwarna merah ini, dan di bawahnya terdapat endoderm. Pada tahap kedua, neural plate telah mengalami pelekukan membentuk neural groove, dan pada tahap 3 neural groove telah menutup membentuk neural tube. Next. Selanjutnya hasil pengamatan pada model neurulasi AVES. Pada neurulasi tahap pertama, yaitu terdapat neural plate pada bagian atas berwarna biru muda, dan di bawahnya terdapat notochord, dan di kedua belah
notochord terdapat mesoderm, dan di bawahnya terdapat endoderm. Pada neurulasi tahap kedua, neural blood telah mengalami pelekukan membentuk neural groove, dan pada tahap ketiga, neural groove telah mengalami penutupan sehingga membentuk neural tube. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.